akbar, Allahu 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 akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Saudara-saudaraku muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, patutlah pada pagi hari yang cerah ini kita mencurahkan perhatian kita, pikiran kita, hati dan energi kita untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah memberi kita kesempatan untuk berjumpa dengan hari raya umat Islam, Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang di dalamnya terdapat petunjuk mengenai bulan Ramadan dan mengenai apa yang mesti kita lakukan setelah kita selesai melewati bulan Ramadan seperti saat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penjelas dari petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi hendaklah dia menunaikan puasanya di hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan dia tidak menghendaki kesulitan buat kita. Allah menghendaki agar kalian menyempurnakan bilangan puasa itu dan agar kalian mengagungkannya, bertakbir kepadanya dan agar kalian bersyukur. Sekali lagi, Allah menghendaki agar kalian menyempurnakan bilangan puasa dan agar kalian bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang telah Dia tunjukkan kepada kalian dan agar kalian bersyukur. Saudara-saudaraku, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hal penting, dua hal mengapa bulan Ramadan itu begitu bernilai dan apa yang mesti kita lakukan setelah selesai melewatinya. Hal pertama, kenapa Ramadan itu sangat bernilai? Karena Allah menurunkan Al-Quran yang Karim. Saudara-saudaraku, setiap detik kita selalu berjumpa dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Sekarang ini, misalnya, apakah kita akan menyimak khutbah atau akan tidur? Itu pilihan. Apakah nanti malam kita akan membaca Al-Quran atau kita akan menonton YouTube? Itu adalah pilihan. Apakah setahun 2 tahun lagi kita akan menikah atau kita akan terus membujang? Itu pun pilihan. Kita bertemu dengan beberapa orang calon, itu pun pilihan. Setelah selesai bekerja di sini kita akan bekerja di mana? Itu pun pilihan.
kita akan tinggal di mana nanti, itu pun pilihan. Setiap saat kita berjumpa dengan pilihan-pilihan hidup. Ada di antara pilihan itu yang akibatnya ringan. Akibatnya ringan. Ada yang akibatnya sangat berat. Betapa banyak manusia yang celaka hidupnya, hancur namanya, rugi, hanya karena dia salah memilih. Salah memilih teman, salah memilih pekerjaan, salah memilih agama. Betapa banyak orang beruntung, bahagia di dunia, mendapat ridho Allah dan surga di akhirat karena dia betul dalam memilih. Setiap saat kita dihadapkan pada pilihan, dan setiap saat artinya kita bisa saja tersesat dengan mendapatkan akibat-akibat yang buruk bagi hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Dia memberikan kita petunjuk bagaimana harus memilih. Dan petunjuk itu adalah Al-Quran. Allah menjamin siapapun yang mengikuti Quran maka tidak akan pernah tersesat. Dia akan sampai kepada apa yang dia inginkan, yaitu kebahagiaan. Ini hal pertama. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Pertama kali turun di bulan Ramadan. Hal yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu berharga? Karena bulan Ramadan ini menghadiahkan latihan kesabaran buat kita, yaitu melalui ibadah puasa. Melalui ibadah puasa kita dididik untuk tidak menyerah kepada syahwat, tidak menyerah kepada keuntungan nafsu kita, syahwat kepada makanan, syahwat kepada minuman, syahwat untuk melampiaskan amarah, syahwat untuk melampiaskan gairah seksual kepada pasangan suami atau istri. Lihat di luar sana ada berapa banyak orang yang mati karena kecanduan narkotik. Ada berapa banyak orang yang hancur semua karirnya karena dia terbukti selingkuh. Betapa banyak orang yang mati karena terkena berbagai macam penyakit hanya gara-gara dia tidak bisa mengontrol makanannya. Allah sayang kepada kita. Allah memberi kita kewajiban yang sepertinya berat, tapi sebenarnya berakibat sangat baik untuk tubuh kita maupun untuk jiwa kita, untuk hari ini maupun untuk masa depan kita, yaitu adalah ibadah puasa. Tidak hanya baik untuk diri kita di dunia, tetapi juga Rasulullah menjamin man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang benar-benar berpuasa di bulan Ramadan karena tulus mengharap ridha Allah, karena tulus penuh dengan keimanan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik untuk kita di dunia, baik untuk kita. Ini adalah dua hadiah besar dari Allah yang Dia berikan kepada umat Islam, kepada kita semua di bulan Ramadan. Karena itu, ketika Ramadan sudah berlalu, Allah menghendaki supaya kita bertakbir, mengagungkan namanya dalam rangka bersyukur. Pagi ini kita kumandangkan Allahu Akbar. Apa artinya? Apa artinya? Allah Maha Besar. Kalau kita pernah punya masalah dengan kacau dan kita langsung merasa, wah ini masalah besar, pada hakikatnya saat kita sholat, kita bertakbir Allahu Akbar, kita berkata Allah jauh lebih besar daripada masalah kita. Allah Maha Kuasa menyelesaikan masalah kita. Kalau kita pernah terlilit utang,
dan gak mampu membayar, kita mungkin berkata, wah saya ini mempunyai masalah besar. Tapi ingatlah, kita diajarkan oleh agama kita mengucapkan Allahu Akbar, yang artinya apa? Masalah-masalah itu kecil menurut Allah. Artinya kalau Allah menghendaki, Allah bisa menyelesaikannya. Keyakinan ini adalah bekal yang sangat penting bagi seseorang untuk menjalani hidup. Data dari agensi kepolisian Jepang menyebutkan sejak tahun 98 sampai 2011 setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 30.000 orang memutuskan untuk bunuh diri. Artinya kalau di rata-rata satu jam 4 orang bunuh diri di Jepang. Dan penyebab utamanya adalah depresi, stres, putus asa. Mereka merasa masalah dalam hidupnya terlalu besar untuk diselesaikan, jadi mereka memilih untuk mengakhiri hidup. Tapi kita umat Islam diajarkan bahwa Allah Maha Besar, lebih besar dari semua masalah kita. Kita diajarkan untuk optimis, kita diajarkan untuk percaya, tidak percaya kepada diri kita, karena memang kita sangat lemah dari berbagai sisi. Tapi kita bersandar kepada yang Maha Kuat, yaitu Allah Ta'ala. Kita bertakbir mengingat Allah setelah kita menyelesaikan puasa kita, setelah kita menyelesaikan bacaan Quran kita di bulan Ramadan, dalam rangka kita mengakui Allah lah yang Maha Besar dan kita bersyukur kepadanya. Dia berkuasa atas apa saja dan ternyata dia menghendaki kebaikan buat kita. Aku lupa lihat dan astagfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allah Maha Besar, baginya segala puji, di tangannya segala kebaikan. Hari ini kita hendak menambah kualitas dan kuantitas syukur kita kepada Allah. Kalau tadi saya sampaikan salah satu caranya adalah dengan banyak bertasbih dan bertahmid, mengagungkan Allah, mengakui kebesarannya, memujinya.